Meskipun dia cukup apa ya? Ya saya sih sebenarnya dia nggak perlu takut juga sebenarnya. Karena toh sejak dari awal Mas Refli, meskipun ini timbul pro dan kontra, kan sebagian besar teman-teman mendorong saya untuk melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Kami minta sama Pak Roy Suryo lanjutkan proses hukum biar nggak kebiasaan para buzzer. Dan terjadi lagi seperti biasalah. Akhirnya minta maaf setelah menuding Roy Suryo sebagai pemilik asli dari akun Fufu Papa. Aduh Neng, cantik-cantik kok kurang cerdas ya. Ya, jangan terpengaruh dan jangan mendengarkan orang-orang dungu yang sok-sok tahu itu ya. Itulah dek, makanya kalau ada informasi itu dicari tahu dulu, jangan asal nyerocos baik. Itulah Kotan, tahu kemarin aku ngomong cakap kok apa kali ya kan? Iya. Sekali, makanya kau lihat dulu, kau baca dulu banyak. Di Google tuh banyak apa referensi atau apalah informasi yang valid gitu ya kan? Dan asal jeplak aja kau. Ya, akhirnya Bang Roy Suryo menanggapi apa yang menjadi permintaan maaf dari Mbak Intan. Saya kira Bang Roy Suryo ini memang betul-betul sangat luar biasa dengan mudahnya memaafkan orang yang begitu brutal, memfitnah dirinya, dan bahkan apa yang menjadi penyampaian Mbak Intan kemarin ini sangat meremehkan Bang Roy Suryo. Tetapi kita lihat sendiri begitu luar biasanya respon dari Bang Roy Suryo yang menganggap bahwa apa yang menjadi permasalahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Intan adalah permasalahan remeh-temeh dan tidak semestinya dibesar-besarkan. Tetapi meskipun Bang Roy Suryo ini memaafkan Intan sebagai tukang fitnah ataupun buzzernya Fufu Papa, para netizen tentu tidak mudah melepaskan begitu saja. Dan bahkan netizen mengatakan bahwa kita memang memaafkan apa yang menjadi perilakunya Intan, tetapi hukum tetap diproses dan bahkan Bang Roy Suryo ini didesak untuk bagaimana agar menindaklanjuti si Intan ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu mari kita simak dulu video lengkapnya seperti apa, bagaimana penjelasan Bang Roy Suryo ataupun tanggapannya terkait dengan permintaan Mbak Intan dan juga komentar-komentar netizen terkait permintaan maaf Mbak Intan yang cantik ini. Meskipun dia cukup apa ya? Ya saya sih sebenarnya dia nggak perlu takut juga sebenarnya. Karena toh sejak dari awal Mas Refli, meskipun ini timbul pro dan kontra, kan sebagian besar teman-teman mendorong saya untuk melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Saya nggak setuju. Nah, saya pun nggak setuju. Saya selaku ikut membuat undang-undang ITE dan pernah jadi korban undang-undang ITE juga. Saya menyatakan persoalan ini terlalu remeh-temeh. Kalau bentar-bentar orang dilaporkan dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu dulu dibuat bukan untuk ini, Mas. Ya kan, itu kan perpaduan antara cyber law dari Unpad dan undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik dari UI digabungkan jadilah undang-undang untuk transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi sebenarnya itu undang-undang untuk e-commerce. Tapi kan kemudian makanya kan undang-undang udah dua kali direvisi kan, dari 11 2008, 19 2016, kemudian 1 2024 ini. Jadi kan sebenarnya kan karena banyak disalahgunakan. Nah, masa saya selaku yang ikut membuat itu ikut menyalahgunakan penggunaan undang-undang itu kan nggak setuju saya. Ya, karena apa? Kita juga Mas sebenarnya kan punya target yang jauh lebih besar daripada sekedar ini remeh-temeh. Itu kan menurut saya urusan kecil lah remeh-temeh. Dan alhamdulillah kalau menurut saya si Intan kita ini itu kemudian saya nggak tahu apakah kesadaran pribadi ataukah ada yang dorong atau dia sudah runyam dihujak sama semua netizen, dia bikin pernyataan maaf hari ini. Hari ini per hari ini diunggah juga di TikToknya dan kemudian yang dia nyebut nama saya juga selaku pihak yang dikatakan dia mohon maaf. Ya nggak apa-apa, bagus sih gitu. Cuman memang saya tetap melihat perkembangan juga karena kan ada teman-teman, Mas itu untuk pembelajaran saya bilang nggak usah gitu. Tapi artinya itu bagus untuk contoh, maksudnya gini ya. Contoh orang-orang yang pikirannya juga agak sedeng yang lain. Kan banyak Mas yang sedeng.
gitu loh. Ada kawan kita dulu dosen UI juga yang juga bikin statement yang sama, atau di salah satu kanal Coro TV atau yang dia tahu katanya yang jelas bukan katanya. Iya. Dia mengatakan bukan tapi faktanya nggak jelas gitu. Betul. Dan dia lucunya gini, kan kalau seorang dosen itu kan pasti juga punya latar belakang ilmiah atau basis untuk meneliti. Dan nggak mungkin mengeluarkan sebuah kesimpulan atau hipotesis dari kalau dia belum melakukan apa-apa. Lucunya nggak mungkin hanya dari keyakinan. Nah, ini lucunya orang ini bilang, saya belum melakukan penelitian, tapi saya yakin kalau ini tidak benar. Maksudnya tidak benar bahwa fufu-fafa itu adalah fufu-fafa. Iya, tidak benar. Nah, itu kan sama saja dengan ada yang lain lagi Mas, banyak itu. Ternyata ini saya lihat gini, semenjak fufu-fafa ini sudah ditetap atau sudah sudah menduduki posisinya, itu kan kayaknya ada yang cair nih Mas. Jadi buzzer ini, wah sekarang kayaknya bergembira. Karena konon ini ini silakan mungkin nanti dibantah kalau ada yang bisa membantah datanya. Kalau kita bilang buzzer aja, nanti kalau dia bantah berarti buzzer itu. Ya, konon buzzer ini proposalnya disetujui Mas. Jadi cair. Jadi banyak sekarang muncul nama-nama. Ada yang katanya tuh DJ anak apa gitu, kemudian Ujang apa gitu. Itu sama menghujat Mas Roy semua. Sama, isinya sama. Kayak Intan ini. Iya, tone-nya sama, tone-nya ya, meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Kayak tadi, karena dia mau membunuh karakter ya. Kill the messenger. Itu kan lucu. Jadi logikanya tuh gini Mas. Logikanya tuh kayak saya pakai baju ini. Ya, kemudian kan Mas Refli mulai hafal kan. Biasanya saya pakai baju itu kan di dalamnya biasanya ada kaosnya. Nah, ini juga ada kan. Ini kan ada kaosnya. Apa lagi ini? Kaosnya tulisannya berarti fufu bendera. Iya. Nah, terus narasi itu akan mengatakan begini, oh itu saking cintanya pada Fufu Fafa. Jadi saya pakai kaos Fufu Fafa. Berarti dia pembuat Fufu Fafa. Fufu Fafa doang itu ya? Ini Fufu Fafa doang. Ya dikira saya yang buat Fufu Fafa. Coba kita tes dulu. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa. Maksulin aja. Katanya maksulin aja. Iya dong. Nah, jadi gitu Mas. Saya Intan Srineta ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang kami minta sama Pak Roy Suryo lanjutkan proses hukum biar nggak kebiasaan para buzzer. Dan terjadi lagi seperti biasalah. Akhirnya minta maaf setelah menuding Roy Suryo sebagai pemilik asli dari akun Fufu Fafa. Tidak pernah coba untuk cek kebenarannya, tidak punya data apa-apa, hanya nonton dari berbagai narasi di sosmed, kemudian membuat analisa sendiri, bahkan membuat narasi yang menurut saya cukup kejam ya terhadap Roy Suryo. Dan dia menganggap bahwa Gibran adalah pemimpin yang sangat cerdas, yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal anak muda ini bukan anak muda yang bodoh menurut saya. Dari bahasa dalam narasinya, dia cukup cerdas menurut saya. Apalagi kita tahu akhirnya kalau dia juga seorang sarjana. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Aduh Neng, cantik-cantik kok kurang cerdas ya. Ya, jangan terpengaruh dan jangan mendengarkan orang-orang dungu yang sok-sok tahu itu ya. Mereka itu ingin melemparkan kesalahan ya, yang sudah jelas-jelas tahu siapa itu ya. Itu sebenarnya kita udah tahu semua dan mereka pun udah tahu, tapi mereka melemparkan ya bola panas itu kepada orang lain supaya ya dia ingin buang badan, ingin menyelamatkan itu ya. Jadi kau kalau nggak tahu, kau udah sok-sok tahu. Kalian hati-hati kalian yang bilang Roy Suryo adalah ya. Semua diproses tuh. Ya. Banyak tuh ku dengar TikToker yang sebelah Bajar-bajar itu mengatakan demikian. Jadi Bang Roy Suryo proses saja, mereka tuh proses. Ya, jangan dimaafkan. Jangan kasih maaf-maaf, enak kali maaf-maaf. Udah jelekin orang, menghinain orang ya kan, menuduh-nuduh orang, fitnah orang ya kan. Cuma minta maaf doang. Ya, tidak bisa ya. Karena kami tahu itu siapa. Itu. Yang sudah jelas dibilang 99,9% autentik. Ya. Tinggal kira-kira berani nggak memprosesnya, itu aja. Ya. Hanya nunggu waktu dan nunggu keberanian orang-orang ini untuk memprosesnya. Begitu ya.
Gitu ya. Makanya sok-sok lilin. Sok bilangin Roy Suryo. Nah, maaf ya. Terserahlah sama Om Suryo. Maafin kau apa enggak ya. Baik, Assalamualaikum. Itulah dek. Makanya kalau ada informasi itu dicari tahu dulu. Jangan asal nyerocos baik. Bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Roy Suryo. Udah jelas-jelas Roy Suryo yang berambisi mau ngebongkar nih akun Fufu Fafa. Nggak mungkin lah dia mau ngejerumusin diri dia sendiri. Nih adek sekarang bikin heboh akhirnya kan, mau dilaporin sama Roy Suryo. Bahkan dosen-dosen juga banyak yang ngedukung untuk ngelaporin adek. Makanya adek tenang tidur adek, tenang. Semoga aja ya pemilik akun Fufu Fafa yang asli bisa bela adek ya, biar nggak sia-sia banget. Itu kota. Aku kemarin ngomong cakap kok apa kali ya kan? Iya sekali. Makanya kau lihat dulu, kau baca dulu banyak. Di Google tuh banyak apa referensi atau apalah informasi yang valid gitu ya kan? Dan asal jeplak aja kau. Sekarang aku bermasalah kok kan? Iya. Makanya, udahlah. Ya, udah kami maafkan lah. Tapi nggak tahu lah kalau yang kau sebut namanya itu memaafkan kau. Nah. Kalau aku lah terus ada aku maafkan lah. Juga bang. Tapi itu. Ya udah ya. Proses bang. Kasian juga kadang-kadang tengoknya kan. Kemarin tuh dia pas cakap, muy, apa kalau mau semeringah gitu wajahnya kan. Sekarang macam-macam. Gemetar deh. Takut awal, takut. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen dan ada yang mendesak Pak Roy Suryo bagaimana agar bisa menindaklanjuti dan memberikan efek jerah terhadap si Intan. Dan ada juga yang mengejek habis-habisan mengatakan bahwa kemarin-kemarin pada saat memfitnah Pak Roy Suryo atau Bang Roy Suryo begitu tegas, seolah apa yang disampaikannya adalah suatu hal yang benar dan tidak pernah berpikir bagaimana resikonya jika hal ini bisa direspon oleh para netizen ataupun sampai ke Bang Roy Suryo. Tetapi sayangnya Bang Roy Suryo menanggapi hal ini dengan sesuatu hal yang biasa-biasa saja dan menganggap bahwa ini adalah bukan permasalahan besar, dan bahkan mengatakan bahwa Mbak Intan nggak usah takut. Aduh, kasihan, mana masih muda lagi, cantik pula. Baiklah sahabat-sahabat, sekiranya itu terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.